English from Australia, pelajaran nomor 3. Halo, saudara pendengar. Hello, listeners. Saudara masih ingat pada Iwan, bukan? Hello, listeners. Apakah tadi saudara mengatakan? Hello, Iwan. Coba ucapkan lagi. My friend Chris is here too. Hello, listeners. Tentunya tadi saudara mengatakan, Hello, Chris. dan hari ini kakak perempuan Chris ikut juga bersama kami. Namanya Jane. Hello, listeners. Ya, hello Jane. Dan inilah Don, suami Jane. Hello, listeners. Halo Don. Iwan, Chris, Jane, dan Don akan berbicara tentang makanan yang mereka sukai. Dalam bahasa Inggris, suka ialah... Like. Like. Coba ulangi sesudah Helen. Like. Like. Iwan suka kopi. Kopi dalam bahasa Inggris ialah... Coffee. Coba ucapkan sesudah Helen. Coffee. Iwan suka kopi, tetapi Don suka teh. Dalam bahasa Inggris, teh ialah... Tea. Coba ucapkan sesudah Helen. Tea. Don suka teh. Chris dan Iwan suka kopi. Coba dengarkan Iwan dan Don. I like a coffee. I like tea. Tentu saja I artinya saya. Sekarang, mari kita berlatih. Dengarkan Chris dan ulangilah. I like coffee. I like coffee. Sekarang, coba saudara berpura-pura sebagai Don. Dengarkan dan ulangilah. I like tea. I like tea. Jane juga suka teh. Jadi, Don dan Jane suka teh. Tetapi Iwan dan Chris suka kopi. Jane, coba katakan kesukaan kalian berdua. We like tea. Apakah tadi saudara memperhatikan kata yang baru, yaitu We. kata tersebut artinya kami. Don akan berbicara atas nama Jane dan dirinya sendiri. Coba dengarkan kata tadi. We like tea. Kata yang baru tadi ialah... We. Coba ulangi sesudah Helen. We. Sekarang, coba saudara berpura-pura sebagai Don dan Jane. Dengarkan dan ulangilah. We like tea. We like tea. Baiklah. We juga berarti kita. Misalnya, saya suka nasi. Atau dalam bahasa Inggris, Rice. Helen suka nasi. Saya kira saudara-saudara semua suka makan nasi juga, bukan? Jadi kita, saudara dan Helen dan saya, suka nasi. Atau dalam bahasa Inggris, We like rice. coba dengarkan lagi, kemudian ulangilah. We like rice. I like. We like. Helen akan berbicara tentang Don dan Jane. Coba dengarkan kata yang dipakainya. They like tea. Apakah saudara dapat menangkap kata yang baru tadi? They. They. Tentu saja, kata tadi berarti mereka. Coba ucapkan sesudah Helen. They. They. Sekarang, coba dengarkan contoh dari Helen lagi. Kemudian, ulangilah. They like tea. They like tea. Baiklah, mari kita beristirahat dulu sekarang.
Tadi kita telah berlatih dengan ungkapan-ungkapan I like, we like, they like. suatu perubahan penting terjadi pada kata Like, kalau kita berbicara tentang satu orang lain saja. Jane akan mengatakan bahwa suaminya, Don, suka musik. Coba dengarkan baik-baik. Don likes music. Apakah saudara tadi mendengar perubahannya? we like, they like, I like. Tetapi, Don likes. coba dengarkan lagi. Don likes music. Jane akan mengulangi kalimat tadi. Coba dengarkan dan ulangilah. Helen akan mengucapkan kata dalam bahasa Inggris yang artinya ulangilah, yaitu Repeat, Don likes music. repeat. Don likes music. Likes. Don likes music. baiklah. Sekarang Don akan mengatakan bahwa Jane suka memasak. Cooking, Coba perhatikan kata likes. Jane likes cooking. Jane likes cooking. Repeat, dan saudara sudah tahu bahwa Iwan suka kopi. Sekarang, mari kita katakan hal ini dalam bahasa Inggris. Dengarkan dan ulangilah. Iwan likes coffee. Ewan likes coffee. Likes. Likes. Ewan likes coffee. Repeat, Saudara pendengar, sebagai pengganti nama Iwan, kita dapat mengatakan he. jadi Chris dapat mengatakan He likes coffee. He. He. coba ulangi sesudah Chris. He. Sekarang kalimat selengkapnya. Tirukanlah Chris. He likes coffee. He likes coffee. Demikian pula kalau kita berbicara tentang Chris. Kalimat Chris likes tea. dapat kita ganti dengan kalimat He likes tea. coba ucapkan sesudah Don. He likes tea. He likes tea. Kalau kita berbicara tentang Jane, kita juga dapat memakai sebuah kata untuk mengganti namanya. Kata itu berbeda dengan yang tadi. Jane likes cooking. She likes cooking. She Dipakai untuk wanita dan anak perempuan. Jadi, berbicara tentang Jane, She likes cooking. coba dengarkan bunyi pada permulaan kata yang mengganti nama Jane tadi. She likes cooking. Bunyi sh dalam she agak mirip dengan bunyi sh dalam kata syukur, tetapi lebih keras dan diucapkan dengan bibir ke arah muka seolah-olah sedang meniup trompet. Dalam bahasa Inggris, bunyi ini harus dibedakan benar-benar dari bunyi s yang biasa. Dengarkan kedua kata yang berikut ini. Yang satu dengan bunyi s biasa dan yang lain dengan bunyi sh yang baru tadi. Coba, apakah saudara dapat mendengar perbedaannya? See. She. Apakah saudara dapat menangkap perbedaannya? Chris akan mengucapkan suatu kata. Dan saya minta saudara mengatakan apakah kata itu mulai dengan bunyi s atau dengan bunyi sh. Chris, She. kata tadi mulai dengan bunyi sh. Betul? Coba yang berikut ini. See. Kali ini dia mengucapkan bunyi s, bukan? Coba satu lagi. Chris, She. kata tadi ialah she yang dimulai dengan bunyi sh.
Sekarang saudara dapat mendengar bunyi itu, bukan? She. 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 Repeat. She. Baiklah. Sekarang kalimat seluruhnya tentang Jane. Dengarkan dan ulangilah. She likes cooking. She likes cooking. Sebuah contoh lagi tentang Jane. She likes ice cream. She likes. She likes ice cream. Repeat. She likes ice cream. She likes ice cream. Saudara pendengar, kalau kita berbicara tentang Chris yang suka es krim, kita harus mengatakan He likes ice cream. He, untuk pria. Kalau tentang Jane, she likes ice cream. She, untuk wanita. Sekarang kita akan berlatih sebentar. Dalam latihan ini, saudara kami minta mengganti nama yang saudara dengar dengan he atau she. Don akan memberikan contoh yang pertama. Dengarkan dan gantilah nama yang dipakainya. Jane likes cooking. she likes cooking. She, Untuk wanita atau anak perempuan. Sekarang tentang Iwan yang suka nasi. Dalam bahasa Inggris, rice. Iwan likes rice. He likes rice. He, yang dipakai kali ini karena Iwan seorang pria. Yang berikut ini tentang Chris yang suka kentang. Dalam bahasa Inggris, potatoes. Chris likes potatoes. tentu saja jawabannya ialah He likes potatoes. Jane likes tea. She likes tea. She. Repeat. She likes tea. baiklah. Mari kita beristirahat lagi sebentar. Sekarang, mari kita dengarkan sebuah percakapan yang terjadi di rumah Don dan Jane. Chris telah mengajak Iwan datang untuk makan malam. That was delightful. That was lovely food. Thank you so much for inviting me. Coffee, Iwan. Yes, thanks, Jane. I like coffee. Well, Ewan likes coffee, but I like tea. Yes, and he likes rice, but I like potatoes. Yes, we know you like potatoes, Chris. Anyway, we all like ice cream. Oh, yes, true, Yes. isn't it? Yes, Good I ideas. You like ice cream too? Saudara pendengar, kita telah berlatih dengan kata Like, sekarang kita akan berlatih dengan kata lain, yaitu no. ejaannya K-N-O-W, No. yang artinya tahu atau mengenal. Misalnya, saya mengenal Jane. Dalam bahasa Inggris, I know Jane. coba dengarkan lagi. I know Jane. Sekarang dengarkan dan ulangilah. I know Jane. I know Jane. Bagus. Sekarang dengarkan Jane. Dia akan mengatakan bahwa Iwan mengenal Chris. Perhatikan kata sesudah Iwan. Iwan knows Chris. Apakah saudara memperhatikan Ewan knows. mengenai satu orang lain? Ewan knows Chris. Sekarang dengarkan dan ulangilah. Iwan knows Chris.
Iwan knows Chris. Nah, kita semua sudah mengenal Don, bukan? Mari kita kerjakan latihan yang sederhana sekarang. Kalau saudara mendengar, saudara hendaknya mengatakan, I know Don. kalau saudara mendengar, He katakanlah, knows Don. dan seterusnya. Siap, saudara-saudara? Inilah yang pertama. I know Don. We know Don. He. Kalimat tadi ialah, He knows Don. coba dengarkan dan ucapkan lagi. He knows Don. They know Don. They know. Repeat. They know Don. Dan yang terakhir, She knows Don. Knows. saudara pendengar, kata know juga berarti tahu. Sebagai contoh, coba dengarkan Jane. Dia akan mengatakan bahwa dia mengetahui Chris suka kentang. I know Chris likes potatoes. Kita tahu, I like. He likes. dan seterusnya. Dan, I know. They know. dan seterusnya. Tetapi, kita hampir saja lupa pada satu kata kecil, yaitu You. kata ini dipakai untuk orang yang kita ajak berbicara. Tidak peduli siapa atau berapa orang jumlahnya. Coba dengarkan Chris. Dia akan berbicara kepada Iwan dan membandingkan apa yang disukainya dengan apa yang disukai Iwan. He likes tea. You like coffee. Satu hal lagi. Kalau kita ingin menghubungkan kedua kalimat yang kita dengar tadi, kita dapat memakai kata But. yang berarti tetapi. Sekarang, Chris akan berbicara kepada Iwan dan akan memakai kata penghubung yang kecil tadi. Kata tersebut kedengarannya seperti But. He likes tea, but you like coffee. apakah saudara dapat menangkapnya? Kata itu diucapkan dengan cepat sekali dan dirangkaikan dengan kata berikutnya. Coba dengarkan. But you. He likes tea, but you like coffee. Sekarang, coba dengarkan Iwan yang akan berbicara kepada Chris. Perhatikan kata But yang diikuti kata I. But I. He likes tea, but I like coffee. suatu kata lain yang berguna ialah And. yang artinya dan. Kata ini juga diucapkan dengan cepat sekali, dan huruf D dalam kata itu biasanya tidak diucapkan. Chris dan saya diucapkan Chris and I. Chris and I. Chris and I like tea. suatu kata lain lagi yang sering kita dengar dalam percakapan ialah Well. kata Well. hanyalah semacam kata imbangan saja dan dipakai pada permulaan kalimat kalau kita menanggapi apa yang dikatakan seseorang. Coba dengarkan Iwan dan Chris. I like coffee. Well, I like tea. Satu hal lagi, saudara pendengar. Kalau kita ingin menyatakan tentang kita semua dengan jelas, dalam bahasa Inggris kita kadang-kadang mengatakan, We all. misalnya, We all know Don. Yes, we all know Don. saudara pendengar,
Mari kita pelajari sebuah kata lain yang sejenis dengan kata-kata Like and know. I like, he likes, I know, we know. dan seterusnya. Kata tersebut ialah Live. yang berarti tinggal. Kalau kita ingin mengatakan saya tinggal di Indonesia, dalam bahasa Inggris kita mengatakan I live in Indonesia. coba dengarkan Don. Dia akan mengatakan bahwa dia tinggal di Sydney. I live in Sydney. Yes, he lives in Sydney. Yes, Artinya ya, seperti yang sudah saudara ketahui. Kemudian Jane mengatakan, he lives in Sydney. dengarkan Jane lagi dan ulangilah. He lives in Sydney. Coba ucapkan lagi dengan bunyi z yang berdengung pada akhir kata. Live. He lives in Sydney. Berbicara tentang Don, kita mengatakan, He lives in Sydney. sekarang bagaimana dengan Jane, saudara-saudara? Apakah tadi saudara mengatakan, She lives in Sydney. kita harus memakai She karena Jane wanita, dan tentu saja kita harus memakai. lives. Kita memakai bentuk tersebut kalau berbicara tentang satu orang lain tanpa memperhatikan jenis kelaminnya. He, Atau, she. coba dengarkan Helen, kemudian ulangilah kalimatnya tentang Jane. She lives in Sydney. Jane tinggal di Sydney. Don juga tinggal di Sydney. Sekarang coba katakan tentang Don dan Jane. Mulailah dengan, They, coba ucapkan kalimatnya sekarang. They live in Sydney. Ulangilah. Saya tinggal di Australia. Coba katakan dalam bahasa Inggris. Kali ini saudara berbicara kepada saya, jadi harus memakai kata. you. Coba ucapkan kalimatnya. Tadi saudara mengatakan, You live in Australia. bukan? Bagus. Sebuah contoh lagi dengan Live. We live in Australia, but you live in Indonesia. artinya, kami dari Radio Australia tinggal di Australia, tetapi saudara-saudara tinggal di Indonesia. Sekarang, saudara-saudara semua, coba katakan di mana saudara tinggal. Tentu saja dalam bahasa Inggris. Saudara seharusnya mengatakan, We live in Indonesia. sekarang coba katakan di mana kami tinggal. Jawaban yang betul ialah, You live in Australia. suatu hal yang penting ialah bahwa kalau kita mengatakan We live in Indonesia. dan sebagainya, maksudnya ialah kita tinggal di Indonesia secara terus-menerus, bukan? Kita secara tetap tinggal di suatu tempat. Kalau kita memakai bentuk dasar kata kerja Live, like, know. dengan ataupun tanpa s, seperti yang kita latih dalam pelajaran hari ini, artinya ialah pada lazimnya, biasanya, atau sebagai kebiasaan. Sekarang, Iwan dan Chris akan berbicara tentang hal-hal yang biasanya mereka lakukan. Pertama-tama, Chris akan mengatakan bahwa dia dan Iwan pergi ke universitas. Dalam bahasa Inggris, kita memakai kata Go. yang artinya pergi, diikuti kata to yang berarti ke. Mahasiswa menyingkat kata University. menjadi. Uni. Dengarkan. We go to uni. Sekarang, Iwan akan mengatakan bahwa mereka belajar ilmu teknik. We study engineering. Dan Chris akan mengatakan bahwa mereka duduk bersama-sama dalam kuliah. Ewan and I sit together in lectures. Banyak lagi yang mereka lakukan bersama-sama. Dan hal ini akan kita dengar dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang.
Saudara pendengar, mari kita dengarkan lagi percakapan di rumah Don dan Jane. Mungkin saudara masih ingat, Chris telah mengajak Iwan datang untuk makan malam. Yes, that was very nice. Very good. Lovely food. Coffee, Ewan? Yes, thanks, Jane. I like coffee. Well, Ewan likes coffee, but I like tea. Yes, and he likes rice, but I like potatoes. Yes, we know you like potatoes, Chris. Anyway, we all like ice cream. Now yes, that's please. true, isn't it? Yes. We might have I some. like. Yes, Do you like ice yes. cream? Yes. Apakah saudara dapat mengikuti seluruh percakapan tadi? Mari kita dengarkan lagi. It was very good. I like coffee. I like tea, and I like potatoes and ice cream. Potatoes and ice cream? Together? Ugh. No, not together, Ewan. I like potatoes, and I like ice cream. Saudara pendengar, Chris suka kentang dan dia juga suka es krim. Tetapi tentu saja dia tidak suka kedua makanan itu dicampur. Ah, yes. And I like ice cream. And I like ice cream. We like ice cream. Yes, Chris and I like ice cream. We like ice cream. Not potatoes and ice cream. Saudara pendengar, waktu sudah habis. Jangan lupa mempelajari bagian yang berjudul Sesudah Siaran dalam buku saudara. Dan bacalah bagian yang berjudul Sebelum Siaran dari pelajaran nomor 4 sebelum siaran yang akan datang. Dan sekarang kami ucapkan sampai bertemu kembali.